Siak Sri Indrapura. She had a face straight out of a magazine. Caught on the nose, but you never leave her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Salimah dari kelompok 2, mata kuliah Sejarah Asia Timur, Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sejarah Sungai Siak dan keterkaitannya dengan masyarakat setempat. Baik, pertama sejarah Sungai Siak. Sungai Siak ini dulunya dia itu bernama Sungai Jantan. Kemudian dikenal sekarang dengan Sungai Siak dikarenakan terdapat istana yang bernama Istana Siak di sepanjang Sungai Siak ini, kemudian diganti dengan Sungai Siak. Sungai Siak ini merupakan sungai terdalam di Indonesia. Sungainya kedalamannya dulu mencapai 30 meter. Kemudian sekarang menjadi 18 meter dikarenakan ada pendangkalan. Pendangkalan ini disebabkan oleh dulunya ada kapal-kapal besar, pesiar, dan kapal tanker seperti kapal cepat, speedboat itu melintasi Sungai Siak. Terjadilah abrasi di tepi Sungai Siak ini, kemudian terjadi pendangkalan menjadi 18 meter. Nah, Sungai Siak ini dulunya merupakan jalur transportasi perdagangan masyarakat Sumatera menuju antarbangsa Pelabuhan Melaka. Sungai Siak ini sekarang ini Sungai Siak ini merupakan jalur transportasi perdagangan dari hasil perkebunan atau pertanian masyarakat setempat, kemudian diantarkan melalui Sungai Siak ini ke pelabuhan di Pekanbaru. Jadi Sungai Siak ini sangat berperan penting bagi masyarakat Kota Siak dikarenakan merupakan jalur transportasi perdagangan. Semenjak dahulu juga sudah menjadi jalur transportasi masyarakat perdagangan dari luar itu melintasi Sungai Siak, dan sekarang juga menjadi jalur transportasi perdagangan. She had a face straight out. Hai, sekarang kita berada di Klenteng Hoks Yukong, yang mana klenteng ini dibangun pada tahun 1871 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim I. Yang mana klenteng ini menunjukkan bahwasannya sejak dahulu di Siak sudah ada komunitas Cina yang bertempat di sini. Yang mana ini menjadi nilai kebudayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Yang mana pada saat itu Sultan Syarif Qasim I mengundang masyarakat Cina untuk mengajarkan perdagangan kepada masyarakat Siak. Oleh karena itu, karena masyarakat Cina telah mengajarkan tentang perekonomian kepada masyarakat Siak, hingga akhirnya Sultan Syarif Qasim I mengizinkan masyarakat Siak untuk membangun sebuah wilayah pemukiman yang dimana wilayah itu ditempati oleh masyarakat Cina. She had a face straight out of a magazine. Caught on the nose, but you never leave her. Oke guys, sekarang kita ada di Kota Pecinan, yang merupakan salah satu kota yang terdiri dari etnis Tionghoa yang terletak dekat dengan Istana Siak. Nah, ini adalah
penampakan dari kota Pecinan. Pada tahun 2018, kota Pecinan ini terbakar sehingga menyisakan beberapa aktivitas dari etnis Tionghoa. Nah, kota Pecinan di Istana Siak ini terkenal dengan perpaduan gaya arsitektur Melayu dan Tionghoa, menjadi pemandangan yang paling khas ditemui di sudut kota ini. Belum lagi kedai-kedai kopi yang terkenal dari kedai kopi Tionghoa di daerah Pecinan ini. Nah, letak dari kedai kopi yang ada di Pecinan ini, mereka jaraknya tidak terlalu jauh, yaitu antara 500 meter dari antara kedai ke kedai. Nah, Pecinan ini dia sejarahnya lahir itu berbeda dengan keberadaan Istana Siak, yaitu Istana Siak dibangun pada 1880-an. Berdasarkan cerita turun-temurun, warga sekitar, pembangun Istana Siak juga memperdayakan ratusan pemukiman Tionghoa di daerah ini. Pecinan Siak membuktikan keberadaannya sebagai pemukiman tertua dengan hadirnya kelenteng Hoksieukong yang konon telah berusia lebih dari 200 tahun. Hubungan Istana Siak dengan etnis Tionghoa sangat erat terkait dengan perkembangan perekonomian di Siak. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, Sultan sangat ingin meningkatkan perekonomian yang ia menganjurkan rakyatnya untuk menanam pohon karet, yang dimana kelapa sawit, pembukaan perkebunan sagu dan durian. Melihat kemampuan dagang Sungai Siak oleh pedagang dari luar daerah, Sultan Syarif Qasim I meminta masyarakat etnis Tionghoa untuk memberikan contoh nyata tentang cara saat itu masih kurang berkembang, yang dimana Sultan juga memberikan izin kepada mereka untuk membangun tempat ibadah, yaitu kelenteng Hoksieukong yang tidak jauh dari permukaan Istana Siak, yang dimana di dalam hubungan ini pedagang masyarakat etnis Tionghoa memiliki peran yang diakui oleh pihak kerajaan. Bahkan terkadang kerajaan menempatkan beberapa Tionghoa sebagai penasehat perdagangan mereka, yang dimana hubungan kerjasama yang ekonomi terjalin antara pedagang etnis dan atau pasar seni dan pembukaan peluang lapangan kerja. Di bidang pengangkutan barang, selain itu pedagang etnis keluar dari daerah Siak, yang dimana seperti ke Singapura, Malaka, yang melibatkan petani dan buruh kebun setempat. Adaptasi yang terjadi dilakukan oleh masyarakat etnis dan Tionghoa di Siak terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan tetap memperankan ekstensinya dalam fokus menjalankan kegiatan mereka bersama-sama. Terima kasih.